Wanita itu terkejut saat mengetahui sahabatnya diam-diam mencuri hasil penelitiannya. Saat ini sahabatnya sedang diundang naik ke panggung sebagai penemu teknologi baru. Namun wanita itu segera kembali tenang. Karena AI yang ia kembangkan hanya menurut pada dirinya. Orang lain tidak akan bisa mencurinya. Sahabatnya sama sekali tidak tahu apa-apa. Dengan penuh semangat ia memamerkan teknologi tersebut. Mengira dirinya akan segera mencapai puncak kehidupan. Namun detik berikutnya, layar besar tiba-tiba menampilkan video perselingkuhannya dengan pria brengsek itu. Meski ia langsung mencabut flash disk, video tetap tidak berhenti diputar. Sahabatnya mulai panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak menyadari bahwa semua ini adalah rencana wanita itu. Ternyata wanita itu telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya ia berdebat habis-habisan saat tahu sahabatnya mencuri penelitiannya. Namun tunangannya justru berpihak pada sahabatnya. Ia bersaksi palsu dan mengatakan meski wanita itu mencintai dunia riset, tapi ia tidak cukup mampu dan penelitiannya gagal. Wanita itu tak bisa membela diri. Bahkan dituduh membuat keributan dan dipecat dari perusahaan. Ia juga diboikot oleh seluruh industri. Namun sahabat dan pria itu tetap tidak puas. Akhirnya mereka berdua membunuhnya. Untungnya nasib memberinya kesempatan untuk hidup kembali sehari sebelum AI sukses dikembangkan. Kali ini ia bersumpah akan membuat mereka membayar mahal. Seperti kehidupan sebelumnya, tunangannya datang membawakan segelas susu berisi obat. Wanita itu teringat dirinya kehilangan kesadaran setelah meminumnya. Maka ia langsung meletakkan susu itu. Beralasan harus kembali ke kantor karena lembur mendadak. Agar tunangannya tidak curiga. Ia memberitahu bahwa AI akan selesai besok. Tunangannya senang bukan main. Ia beralasan harus keluar karena orang tuanya memanggil. Tapi wanita itu tahu ia akan memberitahu sahabatnya. Begitu tunangannya pergi, ia langsung menelepon dan memesan beberapa kamera tersembunyi. Lalu memasangnya di setiap sudut ruangan. Setelah semuanya siap, wanita itu langsung pergi ke kantor. Tunangannya buru-buru membawa sahabatnya naik ke atas dan bermesraan. Mereka tidak tahu semuanya sedang direkam oleh wanita itu. Awalnya wanita itu hanya ingin mengumpulkan bukti. Namun ia tanpa sengaja mendengar rencana sahabatnya untuk menikah dengan anak orang terkaya. Untuk menarik perhatian keluarga kaya itu, ia berencana mencuri sistem AI wanita itu. Setelah menikah, ia dan tunangan wanita itu akan bekerja sama untuk merebut seluruh keuntungan. Wanita itu tidak menyangka ambisi mereka begitu besar. Sayangnya mimpi indah mereka akan segera hancur. Keesokan harinya wanita itu sengaja pulang lebih awal. Tunangannya panik saat mendengar ketukan pintu dan menyuruh sahabatnya bersembunyi di balik tirai. Namun wanita itu pura-pura tidak tahu. Dengan senyum bahagia ia memberitahu bahwa AI telah berhasil dikembangkan. Setelah menunjukkan hasilnya pada tunangannya, ia keluar sendiri untuk berbelanja. Begitu wanita itu pergi, sahabatnya langsung keluar dan memeriksa kode program. Wajahnya penuh dengan senyum serakah. Ia lalu mengeluarkan flash disk dan menyalin kode sumber wanita itu. Setelah selesai, ia bahkan menjalankan program penghancur otomatis. Berniat menghancurkan semua harapan wanita itu, tanpa tahu bahwa semuanya sedang dipantau lewat ponsel. Malam harinya konferensi pers digelar sesuai rencana. Sahabatnya tampil dengan pakaian glamor. Ia mengundang keluarga konglomerat dan banyak media datang. Saat orang terkaya itu tahu AI dikembangkan oleh sahabatnya, ia sangat gembira. Langsung menyetujui pernikahan antara sahabat dan anaknya. Melihat sahabatnya begitu percaya diri, wanita itu hanya tersenyum licik. Karena pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Beberapa menit kemudian konferensi resmi dimulai. Anak konglomerat itu mengundang sahabatnya naik ke panggung. Namun sebelum ia sempat berbicara, wanita itu langsung menuduhnya mencuri hasil penelitian. Seluruh hadirin langsung gempar. Sahabatnya merasa sudah menang. Lalu dengan tenang menuduh balik wanita itu. Tunangannya bahkan ikut membela. Mengatakan wanita itu tidak mengerti kode sama sekali. Dan ia hanya iri pada sahabatnya. Dengan kerja sama keduanya, para tamu langsung mempercayainya. Konglomerat itu demi membela calon menantu menyuruh pengawal mengusir wanita itu. Namun sahabatnya pura-pura